Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Deden Komar Priyatna, ST, SIP, MM, CHRA, selaku Rektor Universitas Yunai Mukti. Yang terhormat Ibu Dr. Hajah Wina Roswina, SEMM, CPM, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Yunai Mukti. Yang terhormat Ibu Maria Luciana Yulianti, SEMM, selaku Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Yunai Mukti. Yang terhormat Ibu Kartika Pratiwi Putri, SEMAK, selaku Kepala Prodi Akuntansi, serta dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk membimbing saya. Lalu pihak perusahaan Terbuka Masuya Geraha Trikencana yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk melaksanakan kegiatan magang. Baik, perkenalkan, nama saya Asmi Cahyani, Prodi Akuntansi Reguler Pagi. Di sini saya akan memaparkan laporan magang siklus pembelian secara term of payment pada perusahaan distributor food and beverage di PT Masuya Geraha Trikencana. Baik, pokok pembahasan yang akan saya sampaikan yang pertama itu adalah latar belakang, kajian pustaka, profil perusahaan, aktivitas magang, pembahasan, refleksi diri, lalu kesimpulan dan saran. Yang pertama, latar belakang. Latar belakang yang saya ambil yaitu salah satu aktivitas atau kegiatan operasional yang utama dalam perusahaan ialah pembelian barang. Pembelian adalah serangkaian tindakan untuk mendapatkan barang dan jasa melalui pertukaran dengan maksud untuk digunakan sendiri atau dijual kembali. Agar menciptakan kegiatan operasional yang efektif, maka harus diimbangi dan dibutuhkan sistem akuntansi. Kegiatan bisnis dan operasional melibatkan pemrosesan data mengenai pembelian serta pembayaran barang dan jasa. Disebut proses pembelian. Pada suatu perusahaan, informasi berjalan ke siklus pembelian oleh siklus pendapatan dan produksi, pengendalian persediaan, serta berbagai departemen mengenai kebutuhan pembelian barang. Tujuan inti dari siklus pembelian yaitu untuk memastikan bahwa barang dan jasa yang diperlukan oleh perusahaan dapat diperoleh dengan cara yang efisien, tepat waktu, dan dengan harga yang sesuai. Lalu yang kedua itu ada kajian pustaka. Pengertian dari purchasing atau pembelian yaitu proses penemuan sumber dan pemesanan bahan, jasa, dan perlengkapan. Kegiatan tersebut terkadang disebut pengadaan barang. Tujuan utamanya adalah memperoleh bahan dengan biaya serendah mungkin yang konsisten dengan kualitas dan jasa yang dipersyaratkan oleh perusahaan. Lalu adapun prinsip purchasing atau pembelian, yang pertama itu harganya yang tepat, lalu kualitas yang tepat, waktu yang tepat, sumber yang tepat, kuantitas yang tepat, sikap yang tepat, kontrak yang tepat, bahan yang tepat, transportasi yang tepat, dan tempat pengiriman yang tepat. Lalu yang ketiga itu adalah tugas purchasing atau pembelian, antara lain adalah untuk merencanakan dan mengkoordinasikan proses membuat purchase order, purchase request untuk kebutuhan semua divisi yang ada di perusahaan. Dengan adanya purchase order dan purchase request, maka operasional perusahaan dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya kendala yang dapat menghambat proses pengadaan barang pada perusahaan. Pada dasarnya, peran purchasing adalah untuk menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh perusahaan pada waktu, harga, dan kualitas yang tepat. Lalu, siklus pembelian, yaitu tentang bagaimana meminimalkan biaya sehubungan dengan memenuhi semua kebutuhan perusahaan, mulai dari barang jualan, aset tetap, bahan habis pakai, dan servis. Jika pada siklus pembelian tidak diatur dengan baik, maka potensi kecurangan, ketidakefisienan penggunaan aset akan meningkat serta informasi terkait siklus ini tidak akan akurat dan tidak dapat diandalkan. Lalu ada pengertian dari term of payment. Term of payment atau tata cara pembayaran adalah aturan yang ditetapkan perusahaan dalam kegiatan atau transaksi. Perusahaan yang meliputi 6 penjualan, pembelian, hutang. Term of payment didefinisikan sebagai suatu sistem yang di dalamnya mencakup pengaturan, kesepakatan, perjanjian, fasilitas operasional, mekanisme teknis, standar, dan prosedur yang terbentuk menjadi sebuah kerangka yang digunakan untuk penyampaian, pengesahan dan penerimaan instruksi pembayaran, serta pemenuhan kewajiban pembayaran melalui pertukaran suatu nilai ekonomis
antar individu, kelompok, ataupun lembaga. Lalu di sini yang ketiga itu adalah profil perusahaan. Profil perusahaan di magang perusahaan yang saya laksanakan yaitu di PT Masuya Graha Trikencana. PT Masuya Graha Trikencana adalah perusahaan yang menjalankan usaha pendistribusian makanan dan minuman Jepang, terutama ke berbagai hotel, restoran, supermarket, dan pabrik-pabrik yang membutuhkan makanan dan minuman Jepang. Dasar pendirian PT Masuya Graha Trikencana adalah menawarkan lebih banyak makanan dan minuman Jepang kepada konsumen asing, terutama masyarakat Jepang yang bekerja di Indonesia selain lokasi Indonesia. Lalu adapun struktur organisasi di PT Masuya Graha Trikencana, di sini yang paling atas itu adalah manajer operasional. Lalu di bawahnya ada Head of Sales Outer City, lalu Sales Manager Food Service, lalu Head of Sales Retail. Di sini adalah struktur organisasi di divisi sales. Lalu ada struktur organisasi Support Sales, yang dimana kepalanya tetap manajer operasional, di bawahnya ada SPP Purchasing, SPP Logistik, Head of Accounting, Finance, and Tax, lalu Head of Supply Chain, lalu PGA, dan Quality Assurance. Lalu aktivitas magang yang telah dilakukan oleh saya selama kurang lebih 3 bulan dari tanggal 26 September sampai 28 Desember, yang dimana hari yang saya lakukan selama magang itu dari Senin sampai Jumat dari jam 8 sampai jam 4. Ya, di sini saya menerima dokumen pembelian, di mana dokumen pembelian dari supplier yang diterima oleh purchasing adalah dokumen invoice, faktur pajak, dan surat jalan yang nantinya diproses bagian purchasing dan dikirim ke bagian accounting untuk diproses pembayarannya. Lalu, saya melakukan cross-check stok persediaan barang gudang, yang dimana purchasing mengupdate data persediaan barang gudang dari supplier yang ada di perusahaan untuk dikirim ke seller. Lalu yang ketiga itu arsip dokumen pembelian. Arsip dokumen pembelian ini yaitu dokumen-dokumen seperti invoice, faktur pajak, dan surat jalan dengan melakukan fotokopi dokumen tersebut dan disimpan di Outner Divisi Processing untuk arsip. Lalu melengkapi dokumen pembelian. Dokumen pembelian yang dilengkapi adalah dokumen invoice, faktur pajak, surat jalan, dan purchase order dari supplier sesuai dengan kode dari perusahaan. Lalu mengirim faktur pajak pembelian. Nah, salah satu dokumen pembelian yaitu faktur pajak harus dikirim ke accounting bagian pajak yang telah diproses purchasing dan akan diproses lebih lanjut oleh bagian accounting bagian tax bagian pajak sesuai dengan kode supplier dan kode pembelian perusahaan. Lalu cek fisik retur dan dokumentasi persediaan barang retur. Bagian ini processing memproses persediaan barang retur lokal maupun import dengan apabila cabang atau supplier meminta barang retur kembali atau dimusnahkan divisi purchasing. Harus cek kondisi barang retur di gudang retur lalu didokumentasikan untuk dikirim ke supplier supaya bisa diproses lebih lanjut. Lalu ada scan nota retur penjualan outlet, di mana nota retur penjualan outlet yang di-scan akan dikirimkan kepada pihak supplier untuk diretur apakah persediaan barang yang ada di gudang akan dikembalikan atau dimusnahkan. Barang retur adalah barang yang dikembalikan oleh pembeli kepada penjual karena berbagai alasan seperti barang rusak, tidak sesuai pesanan, atau kesalahan pengiriman. Lalu membuat purchase order. Ini tugas utama bagian divisi purchasing, di mana purchase order adalah perjanjian yang dibuat pembeli untuk membeli barang dari penjual. Untuk membuat purchase order, penulis harus mengidentifikasi dan memilih pemasok sesuai kebutuhan. Purchasing membuat purchase order menggunakan sistem perusahaan yaitu aplikasi akses, yang dimana purchasing harus mengetahui quantity dan harga produk yang akan dimasukkan ke dalam sistem dengan melihatnya di data inventory. Lalu ada validasi invoice dan faktur pajak. Nah, dokumen pembelian yang telah dikirim ke bagian accounting di cross-check kembali oleh purchasing untuk divalidasi apakah harga dan kode telah sesuai. Jika tidak, ada revisi terlebih dahulu sebelum dilakukan pembayaran. Lalu yang terakhir itu saya mengarsip data faktur pajak.
Nah, faktur pajak yang telah dikirim ke bagian accounting harus dimasukkan ke arsip menggunakan Excel. Data yang masuk menggunakan kode pembelian dari Masuya seperti BL240024. Nah, kode ini itu adalah kode dari perusahaan Masuya tersendiri, yang dimana BL itu adalah pembelian dan 24 itu adalah tahun. Jadi pembelian tahun 2024 kodenya 0024. Tuh. Lalu pembahasan yang saya ambil, yang dimana saya menganalisis di perusahaan Masuya bagian siklus pembelian. Di PT Masuya Geraha Trikencana dimulai dengan pembuatan purchase request oleh divisi sales, lalu setelah permintaan itu dibuat, proses tersebut menghasilkan purchase order. Divisi yang mengajukan membutuhkan dan menggunakan barang-barang tersebut disebut dengan user. Pengisian purchase request ini akan diproses pada sistem Masuya yang dinamakan helper dan aplikasi akses yang merupakan sistem manajemen perusahaan yang dirancang untuk otomatisasikan berbagai proses operasional di perusahaan, termasuk untuk pembelian barang. Setelah permintaan ini dibuat, proses tersebut menghasilkan purchase order dengan telah disetujui oleh manajer operasional dan manajer sales food service. Selanjutnya, permasalahan yang ada di PT Masuya yaitu dalam pengolahan dan penyimpanan data transaksi. PT Masuya Geraha Trikencana itu masih menerapkan pengelolaan data secara manual. Bagian refleksi diri. Dalam pelaksanaan magang ini, saya mendapatkan banyak pengetahuan secara nyata dalam menerapkan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah, sehingga dapat dipraktekkan secara maksimal dan optimal ketika melaksanakan magang. Selain itu, magang adalah sarana bagi mahasiswa untuk mengenal dunia kerja nyata sekaligus mengenal lingkungan dan kondisi kerja yang nantinya akan dihadapi mahasiswa setelah lulus kuliah. Berdasarkan uraian dalam laporan magang saya, maka dapat disimpulkan bahwa dalam dunia kerja diperlukan tanggung jawab, ketelitian, kesabaran yang tinggi atas semua pekerjaan yang dikerjakan dan disiplin dalam mengikuti peraturan bekerja dan pekerjaan yang dikerjakan. Nah, tanggung jawab kita agar tugas-tugas yang diberikan dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Soft skill yang saya dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Soft skill yang saya kembangkan selama magang adalah tanggung jawab, teliti, disiplin dalam melaksanakan tugas-tugas dari SPP PT Masuya Geraha Trikencana yang mengumpulkan tugas tepat waktu. Selain itu, jiwa sosial dan kepekaan terhadap sesama juga diuji dalam magang ini, dikarenakan di divisi purchasing tersendiri sangat berkaitan erat dengan supplier, yang dimana saya sendiri dituntut agar bisa berkoordinasi langsung dengan supplier di PT Masuya Geraha Trikencana. Lalu kesimpulan dan saran yang saya ambil, kesimpulan di divisi purchasing di PT Masuya Geraha Trikencana sudah menjalankan perannya dengan tepat karena sesuai dengan SOP yang ditetapkan, mulai dari sistem order barang sampai dengan tersedianya barang yang telah dipesan. Lalu saran saya, sebaiknya menambahkan fungsi dan otorisasi admin pada divisi purchasing, di mana admin bertugas untuk memasukkan, menginput, dan mencatat daftar pembelian bahan baku atau material yang dibutuhkan ke dalam purchase request. Hanya boleh dilakukan oleh admin di divisi purchasing. Penambahan ini bertujuan untuk membantu dan tidak merangkap tugas-tugas divisi lainnya. Nah, di sini pun ada dokumentasi kegiatan selama magang. Ya, seperti itu. Baik, terima kasih. Laporan magang yang saya telah paparkan cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.